alive forevermore. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. And Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Selamat Paskah saudara-saudara. Dari rumah kami mengucapkan selamat datang dimanapun kalian berada, lagi jalan-jalan, lagi di rumah, lagi di dapur, mungkin lagi siap-siap. Saya mengajak kita semua untuk menyanyi bersama-sama sebisa mungkin. Saya mengharapkan tadinya kita bisa ketemu, tapi mungkin belum bisa. Jadi kalau yang tidak bisa menyanyi, bisa mengikuti liriknya. Kalau yang bisa menyanyi sama-sama, bisa menyanyi sama-sama. Lagunya semuanya lagu yang biasa kita nyanyikan, tidak ada yang terlalu aneh-aneh. Mengingat kasih-Mu yang tidak akan berkesudahan, hatiku bersyukur di dalam segala hal. Menghitung berkat-Mu yang tidak pernah berkekurangan, jiwaku bersuka dalam segala keadaanku. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik dalam hidupku. Mengingat kasih-Mu yang tidak akan berkesudahan, hatiku bersyukur di dalam segala hal. Menghitung berkat-Mu yang tidak pernah berkekurangan, jiwaku bersuka dalam segala keadaanku. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik dalam hidupku. Ku hendak memuji-Mu
setiap waktu. Pujian bagimu tetap dalam mulutku. Tuhan baik, Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik dalam hidupku. Oh, dalam hidupku. Dalam hidupku. Benar seperti apa yang tadi disampaikan melalui nyanyian bersama, Tuhan itu selalu baik, baik dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan siapa saja. Di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, marilah kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, panjang dan dalamnya, serta lebar dan tinggi, kasih setia Engkau. Pada saat yang sama, panjang, dalam, lebar, dan tingginya, dosa-dosa kami. Kami yang lemah dalam kedagingan, kami yang lemah di dalam keinginan. Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Oh gracious God, we are very sinful. We have done a lot of bad things, forgetting about your provision and the salvation. We are running away from your mercy and grace. Lord, have mercy on us. Lord, please forgive us. Ketika kami memandang salib-Mu, tolong kami untuk memahami kembali besar dan dalamnya kasih-Mu Tuhan bagi kami, bagi seluruh umat manusia, bagi segenap ciptaan. Biarlah ketika salib-Mu masih terbayang, dan salib-Mu masih kami pegang, kami juga mau menyelami misteri kedalaman cinta-Mu. Kami mau berada bersama dengan Engkau. Oh Lord, when we visualize your cross, when we are holding your cross, help us to be there with you. Help us to be there with you. Were you there when you crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when he rose up from the grave? Were you there when he rose up from the grave? Sometimes he causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when he rose up from the grave? Bait keempat kita nyanyikan sekali lagi. Were you there when he rose up from the grave? Were you there when he rose up from the grave? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when he rose up from the grave? Please unmute yourself, everyone, because we're gonna read the next lines together. Apakah yang kita peroleh dari kebangkitan Kristus? Aku kedekatan. Sebentar ya. Ada di liturginya, pada bagian sesudah nyanyian Were You There? Apakah yang kita peroleh dari kebangkitan Kristus? Dengan kebangkitan, Yesus mengalahkan kematian. Ia membuat kita berbagi di dalam kebenaran, yaitu kebenaran yang Ia terima bagi kita melalui kematiannya. Dengan kebangkitan, kita semua sekarang juga dibangkitkan oleh kuasa-Nya
kepada sebuah kehidupan baru. Kebangkitan Kristus merupakan suatu jaminan pasti bagi kita akan kebangkitan kita yang penuh berkat. Saudara, itu adalah satu sumber dari kitab 1 Korintus dan juga sumber dari Katekismus Heidelberg. Karena itu, nyatakanlah damai sejahtera dari Allah buat saudara sendiri, buat orang-orang serumah saudara, karena damai Tuhan beserta dengan saudara sekalian juga di ruang Zoom ini. Damai Tuhan be with you. Damai Tuhan besertamu. Lord, the light of your love is shining in the midst of your darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. May Spirit blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Chorus. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Oh, send forth your word, Lord, and let there be light. Hallelujah. With the declaration of faith, I would like to read as follows. Jesus was dead and buried, but God raised him from the dead. The risen Lord appeared to his followers. They recognized him as their master who had been crucified. Before Jesus left them, he commissioned them to proclaim to all people the good news of his victory over death and promised to be with them always. Yesus sudah mati dan dikuburkan, tetapi Allah membangkitkan dia dari dunia orang mati. Tuhan Allah dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada para pengikutnya, dan mereka mengenali dia sebagai Sang Tuan yang telah disalibkan. Sebelum Yesus meninggalkan mereka,
Dia mengutus mereka untuk memberitakan kepada semua bangsa kabar baik tentang kemenangannya atas kematian dan berjanji bahwa ia akan berada bersama-sama dengan mereka senantiasa. Saudaraku, mari kita berdoa. Oh Lord, our God, we feel so blessed because you have been faithful. You give us new life and hope. Even you promise that you will never ever leave us. You will never ever deny your creation. Kami bersyukur Allah bahwa Engkau bangkit dan Engkau tidak pernah akan meninggalkan siapapun. Bahwa Engkau akan tetap setia kepada apa yang sudah Engkau firmankan dan Engkau ciptakan. Therefore, we want to be obedient. We want to listen to your word. Help us in the Holy Spirit to live your word and to nurture life as you wish. Tolong kami dalam roh-Mu Tuhan supaya kami bisa merawat kehidupan sebagaimana kehendak-Mu. In the name of Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 20. Pengharapan, iman, dan kasih. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Injil Lukas pasal 24. Saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab masing-masing. Lukas 24 ada dua bagian, yaitu ayat 28 sampai 35 dan ayat 44 sampai 49. Lukas 24. Saya ketik juga di chat box. Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35 dan ayat 44 sampai 49. Demikian bunyinya.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ayat 44 sampai 49. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dirinya setiap hari. Haleluya. Akhirnya kita bisa bernyanyi haleluya ya di hari ini ya. Sesudah beberapa minggu, 6 minggu Prapaskah, kita menyatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana. Nah, saudara-saudara, tema hari ini adalah merawat kesucian hidup. Sengaja saya pilih kata merawat kesucian hidup. Karena kata merawat memang sejak masa pandemi menjadi kata yang cukup disebutkan bertubi-tubi. Karena namanya pandemi, ada sakit, dibutuhkanlah nurse, dibutuhkanlah medical team, dibutuhkanlah orang-orang yang jago dalam hal merawat. Dan memang selain itu, pandemi sendiri sudah kembali membangkitkan semangat merawat. Pandemic has brought back sense of nurturing. For example, the relationship between parents and children. I'm not only talking about little child, but also children like me, like my age, like your age. Ya, pandemi itu sudah kembali membangkitkan semangat merawat di antara orang tua dan anak. Bukan cuma anak kecil, tetapi juga anak-anak seperti saya yang udah gede. Jadi suka menelpon ya. How many times you as adult child try to call your own parents ya? Sudah berapa kali kita misalnya yang masih punya orang tua berusaha menghubungi orang tua kita video call. Dan juga misalnya yang lain adalah bahwa gereja juga mencoba merawat komunitas lebih panjang. Bukan hanya dari orang-orang yang terdekat, tapi juga melebar. Dan berusaha untuk meraih misi-misi yang jauh lebih panjang, yang baru.
not only on my side, but also we as a church. We try as a church to reach out communities and or new mission fields more, ya. Betapa kita berusaha untuk mencari misi-misi baru. Pada tahun lalu dalam laporan session dan komisi, kita mendengar bahwa kita juga pernah berusaha untuk membantu orang-orang yang kesusahan pasca gempa di Sulawesi Barat. Atau juga Shine School, satu kegiatan program yang ongoing, yang udah berlangsung cukup lama, ya. Lalu juga pandemic also create something more. People like to say it plant-demic, ya, bukan hanya pandemic tapi juga plant-demic, ya. Bukan hanya pandemi tapi juga satu semangat yang mewabah untuk cinta sama tanaman lagi, ya. Banyak orang yang tadinya nggak suka tanaman jadi suka tanaman. Banyak orang yang udah suka tanaman makin banyak lagi koleksi tanamannya, ya. And then the other thing is there is concern about our own identity and belonging, ya. We try to nurture our concern about our own identity and belonging. Kita juga sedang merawat keprihatinan kita tentang identitas kita, tentang di mana kita, di mana rumah kita. Ya. Orang merasa cemas, sebenarnya rumah saya di mana? Kita masih ingat misalnya ada anak muda kita yang sudah kembali ke Singapura, atau juga ada anak muda kita yang sampai hari ini masih ada di satu daerah di Jawa, ya, masih sama orang tuanya, karena memang namanya sekolah lagi bisa online, maka lebih enak kalau ada di rumah sendiri bersama dengan orangnya, ya. Most people try to find their own home again, their own identity again, where they belong to, ya. And then we also try to reframe our own understanding of home, ya. Kita juga sedang mencoba untuk kembali memahami apa sih rumah buat kita. Apakah sekedar rumah yang punya sekian kamar, atau juga rumah di mana aku juga bisa berteduh. And I like the way Americans say it. During the pandemic, we have the terminology shelter in place, ya. Shelter in place. We try to reframe our understanding of shelter. Kita mencoba untuk memahami lagi apa sih makna shelter, tempat perteduhan bagi saya. Ternyata bukan cuma ada pintu untuk anak-anak tidur, tapi juga bagaimana kita melihat rumah sebagai tempat yang aman. Tempat untuk bersembunyi, tempat untuk nggak bisa kemana-mana. Tempat untuk juga jadinya tempat kerja, tempat sekolah, jadi semua ditumpukin dalam rumah yang sama. Ya. And today our reading from the first Peter, we also see the topics about feeling at home in the dominant culture. 1 Petrus tadi mengatakan tentang bagaimana menemukan rumah dalam sebuah budaya yang dominan. Karena konteksnya ini adalah konteks surat yang ditulis untuk orang percaya yang bukan orang Yahudi, yang sedang bergumul akan identitas lama mereka, cara hidup yang lama mereka. Sebab mereka juga tertekan untuk melihat lagi kebiasaan, perilaku, sikap yang berakar dulu sebelum jadi orang Kristen. Dan bagi Petrus, kesucian itu pertama-tama adalah menjadi seperti Kristus. Mengalami transformasi, mengalami perubahan spiritual dan pembentukan identitas. Karena dalam budaya Greece Roman itu anak itu patuh sama orang tua, ya. Sama lah dengan budaya kita zaman sekarang atau dalam budaya saudara masing-masing, ya. Dalam Chinese culture, dalam Indonesian culture, we know that how a child should obey the parents. Similar with what happened in the Greece Roman culture at that time.
And for Peter, when he wrote down this message to the congregation, he reminded them about the holiness. First is about how to become like Christ. Dalam mencoba menjadi seperti Kristus, supaya attitude-nya, supaya sikapnya, supaya habitnya, kebiasaannya, karakternya, wataknya itu juga menjadi seperti Kristus. Jadi kalau dalam budaya anak itu patuh sama orang tua, bukankah orang Kristen juga ya mesti patuh terhadap Allah yang menjadi orang tuanya, yang mengasuhnya. So when we speak about this, who is God? Who is God in this reading from the First Peter? Siapa Allah dalam bacaan tadi? Sekurangnya dalam bacaan tadi kita menemukan ada 3 pengertian atau penjelasan tentang siapa Allah. Who is God? We find 3 things about God in that reading. First, God is holy. Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau kita mencoba untuk memahami Allah yang kudus, dan kita berusaha untuk menjadi kudus, di dalam teks ini dan di dalam penghayatan para murid ketika mengikuti Yesus, kudus ternyata bukan hanya tentang bebas dari dosa. Kudus bukan hanya tentang aku tidak berdosa. Being holy is not only about that I don't make any mistake. I don't have any sin. I'm not sinful. It's not only about that. Moreover, being holy is when we deeply understand that God hates darkness and God loves order, loves life as well. Jadi menjadi kudus itu bukan hanya sadar bahwa aku tidak berdosa, tetapi lebih dalam lagi malahan menjadi kudus adalah menjadi orang yang memisahkan bahwa aku tidak mau hidup dalam kegelapan. Aku mau mencintai keteraturan. Aku mau mencintai kehidupan karena Allah melakukannya. Jadi how we separate what has been doing by the other people, by the world, because we want to follow God and focus on what God is doing. Jadi bagaimana kita memisahkan diri untuk tidak sama menjadi seperti dunia, tetapi bagaimana kita mau fokus melihat, melakukan apa yang Tuhan Allah sedang lakukan. And then secondly, dikatakan Allah itu hakim. Dalam ayat ke-17, 1 Petrus 1 ayat 17 tadi dikatakan Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi kalau punya papi, punya papa, when we have father who likes to judge everyone according what they've done, how do you feel about that? Kalau kita punya papa yang kayak begitu, suka mengamati semua orang sesuai dengan perbuatannya akan dihakimi, kita jadi gimana? Bukankah kita menjadi anak yang jadi berhati-hati, berjaga-jaga, ya? Menjadi anak yang belajar untuk terus menjadi anak yang terbaik. Saya dulu ingat saudara, waktu saya kecil kan saya suka sakit, ya. Lalu saya dibuang. Kalau teman-teman pernah baca tulisan saya untuk presbiteri waktu itu, saya tulis tentang a pile of rocks, tumpukan batu. Saya dibuang ke sebuah bukan halaman rumah kosong, tapi ada tumpukan batu di dekat lahan kosong. Terus mama saya jaga jarak, nanti tante saya itu udah janji mau jemput saya
dan saya akan tinggal bersama dengan keluarganya untuk beberapa waktu lamanya supaya saya nggak sakit-sakitan. Jadi istilahnya tuh kayak diganti orang tua sebentar ya. Jadi saya ingat, nah tante saya ini yang saya panggil Mami dan suaminya yang saya panggil Papi, dan saya sebut mereka Papi Kumis, Mami Kumis karena papi saya itu berkumis ya. My uncle has had beard ya, jadi dia punya kumis ya, punya janggut sih enggak, tapi mustache ya. Jadi saya ingat kalau saya di rumah mereka tuh saya belajar untuk selalu harus habisin porsi sayur yang dihidangkan buat saya. Bukan hanya karena saya sakit-sakitan, tapi karena memang itu cara mereka untuk mendisiplinkan supaya anak-anak itu bisa dapat gizi yang bagus gitu ya. Jadi saya tahu, jadi kalau ada papi saya dan sesudahnya pun saya belajar untuk takut kalau sayur saya nggak habis ya. Nah, jadi bayangkan kalau kita punya Allah yang juga bisa menghakimi seperti itu, kita kan jadi punya rasa segan. Kita jadi punya rasa segan dalam arti takut yang bukan karena ketakutan kayak orang ketakutan shaking and then try to avoid him, tapi menjadi orang yang secara bebas takut karena kita tahu Tuhan itu akan terus melihat kita. Jadi kita akan terus berjaga-jaga, ya. Lalu yang ketiga dikatakan juga Allah adalah Allah penebus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau kita juga tahu sudah ditebus, it means that we are worthy. Aku sudah ditebus berarti aku ini ada harganya loh. Aku ini udah ditebus, udah dihargai oleh Tuhan. Aku disayang, aku dianggap sama Tuhan ya. Jadi itulah yang kita juga lakukan ketika kita mau menjadi orang yang merawat kesucian, menguduskan kehidupan. Dan bacaan Lukas hari ini juga mengingatkan kita tentang keindahan berjalan bersama dengan Yesus. Sekarang sudah Paskah, sesudah Paskah kita mau apa? Sekarang sudah Paskah, sesudah Paskah gereja kita mau apa? Bacaan hari ini mengatakan ketika Yesus sudah bangkit, ketika Paskah sudah berlangsung, ternyata hidup tetap menjadi sebuah perjalanan. The life after Easter is still a journey, a long journey. Lukas menunjukkan setting atau background atau tempat di mana baik dalam kitab Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul tentang kehidupan gereja yang terus berjalan. Lukas berfokus pada travel. Secara literal, secara harfiah, dan juga secara kiasan. Gereja sebagai bahtera yang berjalan ya, gereja sebagai gereja yang tadi dalam percakapan menuju ke Emmaus ya, ketika Kleopas dan kawannya ini berjalan ke sebuah kampung sekitar 7 mil dari Yerusalem, dan mereka sedang mendiskusikan apa yang diberitakan, terutama soal politik pastinya. Mereka sedang membahas tentang penyaliban Yesus, mereka sedang membahas tentang kerajaan Romawi yang seolah-olah itu menghancurkan gagasan kerajaan Allah, gagasan pengajaran yang sudah dihayati oleh para murid dan juga para pengikutnya. Lukas 24 ayat 21-23 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara telah lewati 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Jadi kata-kata padahal kami dahulu mengharapkan. They used to see Jesus as a person who will liberate the Israel from the Roman Empire. Mereka bicara soal politik, saudara. Mereka bicara soal perjalanan politik, perjalanan yang
semula mereka kira bisa untuk melawan pemerintahan yang secara kasat mata menekan mereka. Yesus hadir, mereka tidak kenali. Mereka juga tidak tahu Yesus sedang berjalan bersama dengan mereka. Jadi apa yang mau kita lakukan sebagai gereja sesudah masa-masa Minggu Prapaskah? Yesus mengajak kita untuk tetap merawat kesucian hidup. Saudara, orang Amerika kabarnya suka menyebut masa-masa sesudah Paskah adalah masa-masa low Sunday. Americans often says that the Sunday after Easter is the low Sunday. Why? Karena katanya low attendance, low energy. Energi orang katanya tidak sebesar ketika orang lagi mau persiapan Paskah. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita suka bilang seperti orang Kristen kapal selam ya, pas lagi nggak Natalan, nggak Paskahan dia nyelam, tapi begitu Paskahan Natalan bisa muncul ya. Tapi hari ini bacaan kita mengingatkan bahwa life after Easter is still a good life, is still an inviting life, because God commissions all of us to continue Jesus' mission. Ya, jadi tetap adalah sebuah kehidupan merawat kesucian hidup yang harus terus berjalan. Dan kita tidak pernah sendirian karena ada status sebagai anak Allah dan karena Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Karena itu tetaplah ingat untuk merawat kesucian hidup karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang penuh dengan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan karena Allah itu sudah menebus kehidupan kita. Dan Allah mengutus kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Saudara-saudara, saat ini bersama-sama kita akan merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada waktu malam ketika ia hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan. Kebangkitan Kristus kita rayakan. Kedatangan Kristus kita nantikan. Tuhan Yesus telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu senantiasa. Dan besertamu juga. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, menjadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, menjadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini,
selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara, roti yang dipecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Dan saudaraku, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, wahai jiwaku. Bersyukurlah kepada Tuhan, wahai segenap batinku. Nyatakanlah ucapan syukur itu dalam kehidupan kita senantiasa. Mari saudara, bersama-sama kita mau berdoa dalam doa syafaat yang sudah saya catatkan di catatan saya ada 4 pokok. Kita mau berdoa untuk spiritualitas bergereja. Dalam hal ini Badan Ekumenis, Dewan Gereja Dunia, Dewan Gereja Asia, Presbiteri San Francisco, kegiatan bermasyarakat tentang dismantling dismantling systemic racism, juga untuk Shine School dan pelayanan misi lainnya. Lalu yang kedua, kesehatan untuk pengendalian polusi darat, laut, dan udara, distribusi dan akses vaksin dan sumber daya alam. Lalu juga mental health, juga kandungan, juga anak-anak, batita, lansia, dan juga kaum difabel. Yang ketiga, keamanan nasional, keamanan global, keamanan lokal, supaya penegakan hukum berjalan dan supaya komunitas saling bersinergi atau berjalan bersama. Yang keempat dan terakhir adalah pendidikan, supaya protokol kesehatan tetap dapat terlaksana dan akses pendidikan mengatasi ketidakadilan tetap dapat berjalan, dan juga pendidikan bahaya narkoba. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semangat bergereja yang Engkau pelihara di sepanjang zaman, sehingga kerajaan Allah tidak bisa dimatikan dengan segala bentuk kelaliman penguasa, dengan segala bentuk korupsi dan ketidakadilan. Karena itu pakai kami sebagai berkat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mewartakan kebenaran, kasih, dan keadilan. Kami juga mau bersahati dengan pergumulan dalam pengembangan spiritualitas bergereja. Biarlah kegiatan-kegiatan dalam badan-badan ekumenis seperti Dewan Gereja Dunia, Dewan Gereja Asia, Sinode Presbiterian, juga Presbiteri San Francisco, Session GKI San Francisco, dan jemaat dapat terus saling bersinergi untuk mewartakan keadilan seperti yang Engkau kehendaki. Juga untuk kegiatan bermasyarakat dalam rangka mempreteli rasisme sistemik. Juga untuk kegiatan misi yang dilakukan di dalam setiap kegiatan bergereja. Dalam hal ini berdoa bersama dengan Shine School, berdoa bersama dengan sekolah
Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, juga Lembaga Alkitab Indonesia, juga Gereja Protestan Maluku, dan Sekolah Tinggi Teologi Elohim di Ampel Gading Malang, mitra-mitra yang pernah kami saling bersentuhan di 2 tahun belakangan ini, dan bahkan lebih, biarlah Tuhan, apapun program yang dikerjakan, kami dapat terus memuliakan Tuhan. Bersahati juga kami mau bawa pergumulan kesehatan kami. Kami prihatin dengan adanya polusi darat, laut, dan udara. Kesehatan lautan juga semakin terganggu dengan banyaknya debit sampah dan juga akses kebersihan, akses kesehatan bagi orang-orang yang mungkin berada dalam garis-garis kemiskinan. Kami juga mau berdoa supaya akses vaksinasi dalam segala bentuk memerangi penyakit juga dapat dilakukan dan didistribusikan dengan baik. Demikian juga akses sumber daya alam. Sebab semua alam raya adalah ciptaanmu dan kekayaan darimu. Karena itu biarlah dalam mengelolanya, akses yang adil dapat diberikan kepada semua lapisan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan juga dapat dipastikan lajunya. Kami juga berdoa bersama dengan orang-orang yang sedang bergumul pada hari-hari ini, mungkin karena problem pribadi, mungkin juga karena tekanan pekerjaan, mungkin juga karena tekanan politik. Kami prihatin dengan mental health, dan itu juga banyak kali akibatnya menekan rakyat kebanyakan. Tuhan, biarlah penanganan ini juga dapat dijalankan seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami juga bersahati dengan mereka yang ada dalam masa-masa rentan, seperti janin dalam rahim para ibu. Kami juga berdoa bersama dengan anak-anak dalam berbagai usia, khususnya bawah 5 tahun. Kami juga berdoa bersama dengan kaum lanjut usia, baik yang ada di gereja kami maupun juga di jemaat lainnya dan di masyarakat. Kami juga berdoa bersama dengan kelompok difabel, biarlah Tuhan di dalam akses mereka bermasyarakat, dalam memperoleh fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau bersahati dengan keamanan nasional. Kami prihatin karena belakangan ini begitu banyak kejadian-kejadian yang meresahkan. Kami prihatin dengan penyebaran kebencian, penyebaran teror, penyebaran kekerasan di mana-mana. Dan malangnya ketika itu terjadi, penegak hukum pun seolah-olah tidak berdaya atau seolah-olah berpihak kepada segelintir orang saja. Jangan biarkan ini berlangsung terus, Tuhan. Pakai kami sebagai sarana, supaya pertumbuhan iman dan spiritualitas kami juga teruji. Biarlah pemerintah lokal, nasional, global, di belahan Amerika, di belahan Indonesia, di belahan Asia, di belahan Afrika, di belahan dimanapun saja, semuanya sama-sama memahami, menghargai hak-hak asasi dan berita firman-Mu yang juga Engkau telah tebar dalam benih-benih gereja di sepanjang zaman. Bersahati kami juga mau bersinergi dengan komunitas dan masyarakat. Ada banyak gerakan-gerakan baik yang difasilitasi melalui berbagai organisasi, berbagai sekolah, berbagai bangsa, berbagai komunitas yang ada dalam lingkungan sekitar kami. Biarlah kami dapat bermitra dengan mereka, langsung maupun tidak langsung, sehingga gerejamu tidak terasing dan tidak mengasingkan diri, tetapi menjadi garam dan terang dunia, seturut dengan pesan dan doa Tuhan kepada kami sebagai murid-murid-Mu. Kami juga mau berdoa bersama untuk pendidikan, pergumulan dalam rangka menjemaatkan dan memasyarakatkan protokol kesehatan yang sering diabaikan, baik oleh orang-orang yang egoistis atau orang-orang yang tidak punya fasilitas itu dengan baik, karena mereka terbatas uang, terbatas daya beli mereka, terbatas daya cipta mereka. Tuhan, pakailah gerejamu supaya tidak ada celah yang membatalkan protokol kesehatan ini. Dan pada hari-hari ke depan, apapun pandemi yang masih berlangsung, apapun virus yang nanti akan mengancam, apapun nanti benih-benih unggul yang diciptakan oleh tangan kami manusia, biarlah tidak ada celah untuk menghancurkan kehidupan yang Engkau ciptakan.
Kami juga berdoa untuk akses pendidikan. Biarlah dalam mengatasi ketidakadilan, semua itu juga dapat dimulai melalui pendidikan dalam berbagai level pendidikan, baik dari masa kanak-kanak, masa remaja, pemuda, dan dewasa, sehingga semua orang dikaderisasi untuk berharkat dan bermartabat. Kami juga berdoa untuk penyuluhan bahaya narkoba. Kami prihatin karena Amerika dan negara-negara maju banyak memberikan akses, walaupun ada hukum, tetapi banyak orang masih bisa mengaksesnya dengan bebas. Tuhan, kami prihatin. Pakai gerejamu. Pakailah kami, supaya kami bisa menjadi alat pemberita kabar baik, di mana Engkau Allah dimuliakan senantiasa. Inilah doa kami, inilah ucapan keprihatinan kami. Peliharalah Tuhan dalam kehendak-Mu. Peliharalah gerejamu di GKI San Francisco dan di mana saja. Karena kami mau berkehendak dan mau terus berjalan di dalam semangat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Mari saudara, nyalakan mikrofonnya dan kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa yang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Dan seperti yang sudah diwartakan, kita punya berbagai program dalam gereja kita. Tiap minggu pertama, jangan lupa Zoom, kebaktian dalam bentuk Zoom, live, serta perjamuan kudus dilangsungkan di Zoom GKI SF. Dan kalau ada perubahan, selalu akan bisa disimak wartanya melalui grup WhatsApp atau juga melalui pesan pribadi langsung kepada mereka yang tidak lagi menjadi anggota grup WhatsApp GKI SF, tetapi masih mau untuk menerima warta-warta yang berjalan rutin. Lalu yang kedua, kita tetap akan berdoa bersama setiap Selasa malam jam 8, kemudian di Zoom. Yang ketiga ada pemahaman Alkitab setiap Kamis malam jam 7.30 di Zoom. Dan setiap Sabtu pagi jam 11 ada kegiatan anak sekolah minggu. Dan tema mendatang adalah The Lord's Prayer atau doa Bapa kami. Dan pada malam harinya jam 8 adalah kegiatan Youth Group. Lalu juga pada hari Pentakosta tanggal 23 Mei 2021, menjelang sebelum itu, sepekan berturut-turut itu, 7 hari berturut-turut, 6 hari berturut-turut, akan ada Pekan Doa Pentakosta. Formatnya belum saya luncurkan, tetapi bersiap saja kita akan juga mengadakan Pekan Doa Pentakosta menjelang hari Pentakosta. Kalau sudah gereja kembali bisa berkumpul, tentu format ini semua akan berubah, tetapi karena sekarang semua masih pada di rumah, maka saya menghadirkan diri supaya bisa mendampingi saudara jika diperlukan dan pada saat-saat ketika ada hari-hari raya penting seperti itu. Terima kasih, dan untuk persembahan syukur seperti biasa, seperti diwartakan, ada jalur-jalurnya melalui nomor rekening, melalui transfer Zelle, atau juga melalui komunikasi langsung dengan bendahara atau dengan penatua atau dengan saya sebagai pendeta. Ya, demikian warta kita di hari ini. Dan biarlah sebelum kita akan berpisah, tetaplah ingat untuk senantiasa hidup baru, bisa dengan berbagai cara ya saudara. Jadi biarlah kita tetap bersemangat untuk saling menguatkan. Karena itu marilah kita menyalakan pengharapan seperti nyanyian The Living Hope berikut ini.
the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope.
silakan dimatikan lagi, dinyalakan lagi mikrofonnya. Kita akan bersaut-sautan seperti ketikan saya di chat box, atau kalau nanti muncul di layar saudara seperti yang di layar saudara terjadi. Kristus yang bangkit adalah juru selamat bagi segenap kemanusiaan. Mereka bersekutu. Gimana? Ya. Mereka bersekutu dengannya oleh iman dibuat benar dengan Allah. Mereka diutus untuk melayani komunitasnya yang memulihkan. Kristus adalah kepala komunitas dan kepala gereja. Komunitas dan gereja yang berawal dari para rasul dan berlanjut melalui segala generasi. Karena itu saudara tetaplah menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. May gracious God be with you and strengthen you and guide you into the light. Kiranya kasih Kristus di dalam Allah dan pemeliharaan Roh Kudus beserta dengan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Kebaktian selesai. Terima kasih untuk semua petugas dan semua yang hadir di kebaktian ini.